Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Sudah hampir seminggu lah tidak ngangkat video. Karena memang mohon maaf ada beberapa situasi yang harus dihadapi lah. Kami tim Raja Wali memang memiliki alur berpikir yang cenderung berbeda. Namun bukan berarti tidak dalam posisi menyalahkan siapapun. Toh nanti akhirnya fakta atau realitasnya siapa yang benar nanti akan terjawab gitu loh, dengan realitas yang akan kita hadapi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kriteria seorang Satrio Piningit. Untuk menjadi seorang pemimpin itu memang tidaklah sembarangan gitu loh. Jangankan jadi seorang pemimpin, untuk menjadi pasangan saja, untuk mencari atau menjadikan seseorang itu pasangan, biasanya ada kriterianya. Ada kriteria versi Islam, ada kriteria versi lokal. Jadi seumpama kalau versi lokal harus jelas bibit, bebet, bobot dan sebagainya. Nah, untuk seorang SP itu ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama itu adalah identitas personal. Harus memiliki nama. Kenapa harus memiliki nama? Ini terkait dengan hal yang sifatnya basariyah atau kemanusiaan. Jadi identitas personal atau nama itu sangat penting untuk menegaskan bahwasanya seorang SP itu manusia biasa yang lahir, yang belajar atau yang menikah dan sebagainya, sehingga tidak lagi berpikir bahwa SP itu separuh manusia, separuh makhluk yang lain gitu. Jelas asal usulnya. Jadi identitas personal, identitas kemanusiaannya seorang SP harus jelas. Nama siapa, ada namanya, tinggal di mana. Ini penting ya, karena beberapa pihak berpikir bahwa SP itu turun dari langit dan sebagainya gitu loh. Ini juga yang membantah terkait dengan turunnya Nabi Isa. Dalam video saya yang sudah lama lah, saya tim Raja Wali sudah menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak akan turun lagi. Karena apa? Karena nanti bermasalah dengan identitas. Seorang pemimpin akhir zaman itu harus memiliki identitas personal yang jelas. Apalagi di zaman digital seperti sekarang. Jadi identitas personal itu menjadi suatu hal yang mutlak.
Nah, kemudian seorang SP juga harus memiliki kapabilitas dan kapasitas yang cukup. Ini semacam identitas untuk hal yang terkait dengan keilmuan. Kriteria keilmuan seorang SP itu harus sangat mumpuni dari aspek akademis umum maupun dari aspek keilmuan keagamaan. Jadi spiritnya harus tinggi, kemudian keilmuan keagamaannya juga harus tinggi, dan keilmuan akademisnya juga harus tinggi. Karena saat ini bukan zaman batu, saudaraku. Saat ini adalah di mana zaman ini semua digerakkan oleh teknologi. Kalau seorang SP tidak mengerti atau tidak memahami hal-hal seperti itu, maka nanti pertanyaan besarnya dia akan memimpin zaman yang mana gitu loh. Jadi seorang SP harus memahami kriteria kemampuan dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Jadi identitas, kemudian kapasitas. Nah, selanjutnya seorang SP itu seorang SP itu berpeluang dari trah yang juga seorang pemimpin. Maksudnya begini, biasanya saudaraku gini. Dalam video saya sebelumnya bahwasanya ada reinkarnasi karya. Kalau reinkarnasi ruh tidak ada, karena ruh itu pertanggungjawabannya satu persatu. Jadi kalau ruh reinkarnasi untuk 2 periode itu tidak mungkin. Tetapi reinkarnasi karya itu sangat mungkin. Nah, seorang SP yang akan muncul nanti itu pasti merupakan reinkarnasi karya dari tokoh atau dari leluhur dia sebelumnya. Makanya kapasitas seorang pemimpin besar biasanya di belakangnya ada pemimpin besar atau trahnya trah yang besar gitu. Jadi seumpama seorang raja menurunkan anak, peluangnya dia jadi raja. Seandainya pun umpamanya anaknya seumpamanya seorang, kalau zaman sekarang ya bapaknya gubernur, anaknya tidak jadi gubernur. Tapi ada peluang nanti di cucu atau cicitnya jadi gubernur gitu loh. Jadi ada reinkarnasi karya bapaknya yang dilakukan oleh cicitnya gitu. Nah gitu. Nah, seorang SP ini peluang terbesarnya adalah trah, dan ini merupakan kodonya Allah. Kenapa harus kodo? Apakah beda antara ruh orang biasa dengan ruh seorang pemimpin? Jawabannya sebenarnya sama, karena itu merupakan keadaan Allah. Namun Allah mempersiapkan orang-orang atau ruh-ruh tertentu untuk dijadikan sebagai pemimpin. Karena apa? Karena seorang pemimpin memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Ujian yang dihadapi oleh seorang pemimpin itu ujiannya sekelas berlian. Sehingga kalau tidak dipersiapkan dengan tepat, pemimpin tersebut tidak akan mampu melewati hal itu. Makanya ruh-ruh para nabi, ruh-ruh para aulia Allah itu memang dipersiapkan untuk melewati ujian-ujian itu. Lah kalau begitu kita bisa komplain kepada Allah, kenapa tidak semua ruh kelasnya berlian? Jawabannya, kalau semua ruh kelas berlian, tidak bernilai berlian itu. Kalau semua yang ada di dunia ini umpamanya batunya batu berlian, maka berlian itu tidak akan ada nilainya gitu. Karena berlian itu bernilai karena langkanya itu gitu. Jadi seorang SP ke depan nanti dia terah dari pembesar di zaman dulu, atau secara lebih saklek untuk kita ini, SP ini adalah terah atau keturunan raja sebelumnya, entah dari raja-raja sebelumnya lah, ada dari terah raja sebelumnya. Kalau tidak saya pernah mengungkap dari terah mana itu, saya dari video sebelumnya pernah saya ungkapkan.
Jadi unsur nama untuk identitas personal itu penting. Kemudian unsur kapasitas atau kemampuan itu penting. Dan yang ketiga unsur trah, ini penting. Baru 3 nih saudaraku, baru 3. Jadi mau tidak mau trah ini menjadi sangat penting. Kemudian pertanyaannya kan begini, kalau saya rakyat jelata, saya maksudnya tidak dilahirkan dari trah para raja, atau tidak dilahirkan dari trah gubernur, bapak, kakek, nenek, dan seterusnya, bukanlah bupati, bukanlah camat, bukanlah pejabat. Lalu bagaimana supaya keturunan saya nanti bisa menjadi seorang pejabat atau seorang pembesar, supaya bisa bermanfaat atau bisa manfaatnya lebih besar? Maka jawabannya, kalau ingin anak cucu kita nanti menjadi seorang pembesar atau seseorang yang bermanfaat besar di masyarakat, yang harus kita lakukan adalah tanam kebaikan mulai kita saat ini, sehingga kebaikan itu nanti akan dilipat. Kita punya nilai kebaikan umpamanya 10. Nanti anak kita juga baik, tambahin lagi jadi 20 cucu kita. Terus sampai ketika umpamanya mencukupi 100, maka di titik itulah keturunan kita akan menjadi pembesar sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ada akumulasi kebaikan di antara generasi-generasi itu yang Allah pertimbangkan itu. Makanya tidak heran orang-orang besar itu melahirkan generasi yang besar. Tidak heran, karena memang trah itu sebagai bentuk soko guru kali ya. Memang itu dipersiapkan untuk memimpin. Oke, kita lanjut ke video berikutnya saudaraku. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.